Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Noviana dari kelompok 2 Praktikum Pengangkat Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga dengan soal program menghitung akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi langkah yang pertama itu kita buat dulu struktur umum dari cube plus.
Lalu yang kedua ada include method, yang dimana include ini berfungsi untuk menggunakan akar atau SQRT. Jangan main-main yang ijak-ijak duit kamu. Lalu yang ketiga ada using namespace std, yang dimana fungsi ini itu untuk membaca semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Lalu ada inmain, yang dimana inmain ini sebagai fungsi utama. Lalu yang baris kelima ada kurung purawabuka, artinya untuk memulai program. Lalu di sini ada in A, B, C, artinya untuk memesan variabel A, B, C dengan tipe data integer. Lalu cout masukkan nilai A, artinya untuk menampilkan di output. Jadi masukkan nilai A, maka akan tampil di output. Lalu ada cin B pada baris ke-8, yaitu untuk membaca variabel A. Lalu di sini ada cout masukkan nilai B. Ini sama, artinya itu untuk menampilkan di output. Jadi pengguna nanti akan memasukkan nilai B-nya pada tampilan di output. Lalu di sini ada cin B untuk membaca variabel B. Lalu cout masukkan nilai C lagi, artinya untuk menampilkan di output. Jadi pengguna itu memasukkan nilai C-nya pada tampilan output. Lalu cin C yaitu untuk membaca variabel C. Lalu di sini pada baris ke-13 ada in P sama dengan B dibagi 2 dikali A. Artinya pada baris ini menghitung nilai P, yang dimana B dibagi 2 kali A. Karena tipe yang saya gunakan di sini ialah tipe integer, maka nanti hasilnya akan berbentuk bilangan bulat. Lalu di sini ada in Q, yang dimana pada baris ini juga akan menghitung Q, yaitu C dikurang B dikali B atau B kuadrat dibagi 4 dikali A, yang dimana di sini saya menggunakan integer, jadi hasil tersebut akan berbentuk bilangan bulat. Lalu yang di sini ada in x1 untuk persamaan kuadratnya, yaitu yang dimana pada rumus ini artinya SQRT Q artinya menghitung akar kuadrat dari nilai Q. Hasil akar akan digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Jadi min x1 dan min x2 ini min di depan ini dari rumus persamaan kuadrat, lalu plus minusnya juga. Jadi untuk kedua ini yaitu solusi dari persamaan kuadrat yang akan kita hitung, dan hasil dari operasi kedua ini akan memberikan dua nilai, yaitu nilai x1 dan nilai x2 dari persamaan kuadrat yang telah dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, yaitu cara melengkapi kuadrat sempurna ini yaitu mencari integer P dan Q, dan lalu kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat ini. Lalu cout hasilnya, yang dimana akan menampilkan hasilnya pada output line dan akan mencetak enter. Lalu di sini ada cout x1, cout x2 ini sama, maka akan menampilkan hasil dari x1 dan x2 pada layar output.
Semua nilai ini kita masukkan dulu, setelah itu akan keluar X1 dan X2 nya. Mari kita coba. Masukkan nilai A nya misalnya 3, keduanya min 5, ketiganya 7. Hasilnya sama. Kita coba lagi, misalnya 1 min 3, 2. Hasilnya kalau pakai yang ini berbeda. Jadi inilah program menghitung akar kesamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari soal pertama, yang dimana soalnya tadi itu melakukan perhitungan nilai ASCII. Pertama tadi programnya sudah saya buat menggunakan C++, dan di sini saya akan membuat program tersebut menggunakan flowchart. Jadi yang pertama itu kita mulai, yang dimana mulai itu dengan bentuk oval, lalu kedua ada aliran data, yang dimana aliran data ini untuk menyambungkan dari proses satu ke proses selanjutnya, dan aliran ini tidak boleh putus karena jika putus program tidak dapat berjalan. Lalu yang kedua ini ada A, B, C, D, E, yang dimana yang berbentuk jajar genjang ini artinya untuk menginput dari variabel yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu ada aliran data lagi, yang dimana untuk menyambungkan dari proses input ke proses selanjutnya. Lalu yang di sini ada berbentuk persegi panjang, yang dimana berbentuk persegi panjang ini sebagai proses perhitungan yang akan dilakukan untuk menghitung nilai ASCII. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu kita simbolkan untuk menyimpan perhitungan nilainya disebut dengan variabel f. Jadi f sama dengan A dikurang B dikali C, lalu dikali A dikurang B dikali C. Ini tuh sama saja A min B dikali C kuadrat. Jadi kita buka menjadi dua bagian, lalu dibagi D. Setelah itu proses ini akan menampilkan nilai integer dari karakter. Jadi misal karakter A, lalu akan sesuai dengan kode ASCII yang akan kita masukkan, dan sama A, B, C, dan D. Lalu di sini ada aliran data lagi, yang dimana untuk menyambungkan dari proses tadi akan keluar hasilnya, yaitu output, yang dimana output itu berbentuk oval juga, yang dimana output itu berbentuk jajar genjang seperti input. Jadi di output ini akan menampilkan F modulus E, yang dimana hasil dari perhitungan ini akan mendapatkan sisa pembagian. Lalu di sini ada aliran data lagi, yaitu menyambungkan dari
hasil yang kita keluarkan atau output akan menutup program, karena program tersebut telah keluar, yaitu mulai sudah, input sudah, proses sudah dijalankan, hasilnya juga sudah keluar, lalu kita end atau program selesai dengan menggunakan bentuk oval sama seperti bentuk nilai. Sekian video yang saya buat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.